Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin, abangku, selamat Hari Raya Idul Adha bagi sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Iya, Tapi iya, saya siap. belum, Bang. Apa-apa Gimana ini? kabar, Bang? Alam. Tapi suasana Lebaran di situ gimana? Rame nggak, Bang? Iya, kita rame. Soalnya kita nggak mau puasa lagi. Soalnya puasa Rafa udah berlalu. Jadi kita udah ambil hari ini. Lebaran jadi pasti rame lah. Oh, pasti rame. Tapi itu kan sebagian aja, bukan ya, sebesar lah. Tapi sebagian kecil dari warga masyarakat Indonesia ini kan udah mulai Lebaran hari ini. Tapi besarnya besok. Itu pilihan. Intinya kita ikut yang mana kan? Ya, patokannya kan kalau Ya, orang sudah selesai di Arafah kan ya sudah kita udah harusnya udah Lebaran kan ya. Tapi terserah masing-masing. siap. Apa yang mau kita bahas ini, Ini Bung Albar? Hari ini. kita bahas ya lebih bagusnya kita cerita-cerita permasalahan-permasalahan pidana lah gitu Bang. Oke. Ya, ya mungkin yang bisa dibicarakan pada siang hari ini ya kita berbicara seputar alasan-alasan penghapusan pidana. Oke. Nah, tidak, jadi Bang, saya minta waktunya sedikit Bang. Eh, bisa waktunya untuk bisa Abang bisa memberikan penjelasan di dalam alasan penghapusan pidana itu ada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf, ya Bang. Nah, Iya. jadi di sini saya mau mengundang Abang sekaligus memberikan pemahaman ya apa itu yang dimaksud dengan alasan-alasan itu. Mungkin dari Abang gimana? Sebetulnya ini adalah basic ya, ataupun bahan-bahan dasar yang memang harus kita pelajari dan memang harus kita pahami dalam ilmu pidana gitu kan, dalam hukum pidana yang kita harus dasar-dasar inilah atau prinsip-prinsip ini yang memang kita harus mengerti gitu kan, Bung Albar. Siap, Kedengaran siap. suara saya bisa kedengaran kan? Kedengaran banget, Bang. Ini kayaknya Oke, oke. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi berbicara tentang ah, dasar-dasar yang meniadakan pemidanaan ataupun aspek pidana, sebetulnya itu sudah tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Kalau kita baca kan dalam beberapa pasal yang tersebar begitu. ya. Nah, tentu saja ah, tadi Bung Albar sampaikan bahwa ada alasan pemaaf, ada pun juga alasan pembenar kan begitu. Nah, kita harus Siap, siap. pahami bahwa dalam KUHP kita itu tidak ada istilah alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Tidak bisa kita Hmm. temukan istilah itu, gitu kan? Yang ada hanya apa, Bang? Jadi inilah disebut sebagai dasar-dasar peniadaan pidana atau pemidanaan. Hmm. Nah, tentang berkaitan dengan adanya kata ataupun kalimat alasan pemaaf maupun alasan pembenar itu adalah improvisasi atau Oh, istilahnya improvisasi adalah berarti. ya atau istilahnya adalah pengembangan yang kemudian dilakukan oleh para ahli hukum yang kita istilahkan dengan Berarti itu dengan sudah masuk dalam ya yang kita doktrin istilahkan hukum pidana militer. ya dalam KUHP kita tuh tidak ada kali bahasa tentang alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Nah, itu adalah klasifikasi Hmm. untuk memudahkan kita memaknai ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana sehingga diberikan klasifikasi oleh para ahli hukum yang kemudian kita istilahkan Hmm. dengan istilah doktrin. Yang doktrin itu kemudian Hmm. kita pahami sebagai salah satu daripada sumber-sumber hukum. Kan begitu, Bung Albar? Nah, Siap. itu dulu yang kita harus pahami. Jadi kita harus sadari dulu posisi alasan pembenar maupun alasan pemaaf itu seperti apa dalam kitab undang-undang hukum pidana kita gitu. Itu Hmm. semua itu adalah doktrin pengembangan para ahli yang kemudian coba untuk memecahkan, mencarikan solusi terhadap satu peristiwa hukum yang terjadi. Nah,
Sehingga itu adalah pengklasifikasian. Begitu. Nah, sebelum saya mulai sampai ke situ dulu, apa lagi yang mau ditanyakan Bung Albert? Sebelum berarti atau istilah-istilah yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf itu dia sudah masuk di dalam konsepsi hukum pidana modern begitu. Begitu ya, Bang? Ya, kan kita kan acuannya kan KUHP. Nah, KUHP tidak ada istilah Ya, siap. itu, cuma uh, istilah itu adalah istilah yang kemudian disampaikan para ahli untuk menerangkan ada beberapa pasal-pasal yang tersebar dalam KUHP kita. Misalnya ada orang yang kemudian tidak dapat dipidana karena alasannya adalah apa? Ada gangguan jiwa atau melaksanakan perintah jabatan atau melakukan perbuatan tindak pidana karena daya paksa atau karena pembelaan terpaksa. Kan begitu. Nah, itu semua digolongkan, dikualifisir dan diklasifikasikan begitu. Nah, sebagai ada alasan pembenar, ada alasan pemaaf. Nah, begitu. Tapi ya diskusi tentang masalah itu saya pikir Tapi udah jelas lah tentang posisinya gitu. berarti lalu yang ditemukan dalam istilah-istilah KUHP itu apa saja, Bang? Iya, KUHP ya, KUHP. Jadi kan maksudnya itu kan Ya kau tadi kan kita jelaskan tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf gitu kan. Nah, ada dulu yang harus kita pahami nih, apa yang dimaksud dengan alasan pembenar dan apa yang dimaksud dengan alasan pemaaf, kan begitu. Nah, alasan alasan pembenar itu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum, ya kan? Alasan pembenar itu adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari adanya peristiwa tindak pidana. Nah, begitu. Jadi ada perbuatan yang kan tidak tindak pidana. Nah, kemudian tindak pidana itu kan bersifat melawan hukum. Nah, sifat melawan hukumnya inilah yang kemudian di apa menjadi dihapuskan, menjadi dibenarkan kan begitu, menjadi dibenarkan gitu kan. Sehingga itu alasan pembenar. Nah, misalnya bisa kita apa untuk alasan pembelaan ini misalnya kita bisa melihat tentang uh, pembelaan terpaksa ya kan, pembelaan terpaksa yang diatur dalam pasal 49 KUHP gitu kan. Pembelaan terpaksa yang apa kemudian ada uh, menjalankan perintah jabatan ya kan, yang bisa kita jumpai dalam pasal 50 KUHP. Jadi orang yang melaksanakan perintah jabatan itu ya tidak boleh kemudian dipidana ya kan. kayak Jadi kan kayak jadi seperti kasusnya jadi Ferdi Sambo tuh. ya, tapi kan semuanya kan dikenakan jerat pidana. Berarti tidak ada Iya. unsur, tak ada unsur pembenar maupun unsur pemaaf. Nah, jadi jangan dulu Berarti dikenakan dulu, Bung. unsur itu tidak berlaku. Iya, kalau berlaku ya Oh, berarti siap-siap. kan semua pelaku dalam kasus pembunuhan berencana itu kan semuanya kan dipidana semua. Walaupun ada yang sanksinya itu ya jauh sekali daripada ancaman pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, tapi nanti kita bahas itu, Bung Alpa. Kita clearkan dulu nih dasar-dasar peniadaan Iya, ya, pemidanaan kita ini. Nah, itu supaya jangan lompat-lompat siap, ya, siap, Bung siap, Alpa. siap. Ini Bung Albar ini orangnya tipe-tipe gak setia nih. Belum selesai udah lompat lagi. Ya, Nah, enggak juga. ya. Jadi gitu. Uh, alasan pembenaran itu meniadakan sifat melawan hukum daripada perbuatan tindak pidana. Yang bisa karena perintah jabatan, tadi kan perintah undang-undang misalnya kan, menjalankan perintah undang-undang. Nah, ini jadi menjalankan perintah undang-undang ini kan dalam KUHP itu kan seperti apa sih? Seperti misalnya uh, apa seperti eksekutor tembak mati misalnya kan, eksekutor hukuman Siap, mati kan. Itu kan eksekutor siap. eksekutor hukuman mati itu kan ya mereka itu kan menghilangkan nyawa orang, tapi karena perintah jabatan, perintah negara, perintah undang-undang kan begitu, perintah. Sehingga kemudian uh, perbuatan mereka itu apa namanya sifat melawan hukum dari perbuatan mereka itu menjadi dihapuskan, artinya dibenarkan sehingga tidak dapat dipidana kan begitu. Nah, yang berikutnya juga misalnya apa menjalankan perintah jabatan yang sah
Nah, jabatan menjalankan perintah yang saya itu ya agak mirip seperti tadi yang saya jelaskan kan begitu. Ada melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan ya. Kalau orang melaksanakan perintah jabatan yang tidak bisa kemudian dipidana. Yang penting itu adalah betul-betul perintah jabatan yang kemudian sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kan begitu, Bung Albar. Jadi ya menjadi apapun perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatannya itu dianggap dibenarkan begitu, dibenarkan atau sifat melawan Dibenarkan. hukum. Ya, dalam arti dibenarkan ini berarti sifat melawan hukum daripada yang timbul dari peristiwa tersebut itu menjadi menjadi terhapuskan. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu ada alasan pemaaf gitu kan. Kalau alasan pembenar tadi itu berarti sifat melawan hukum daripada sebuah peristiwa pidana itu menjadi hapus. Nah, sementara kalau misalnya alasan pemaaf itu bukan lagi sifat melawan hukum, tetapi yang kemudian yang menjadi hapus itu adalah sifat kesalahan, ya kan? Kesalahan daripada orang yang melakukan terwujudnya delik atau kita istilahkan dengan pelaku kejahatan kan atau pleger. Ya, orang yang melakukan tindak pidana uh, itu dianggap kesalahannya itu kemudian dimaafkan. Tidak memiliki unsur kesalahan. Nah, misalnya dalam KUHP kita sudah mengklaster kan. Itu ada beberapa bagian di tulisannya orang yang melakukan tindak pidana tetapi kemudian tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP. Ya kan? Mungkin karena bisa karena gila, ya kan? Orang yang memiliki gangguan mental dan lain-lain seterusnya. Itu orang kemudian tidak bisa dipidana karena dianggap tidak memiliki unsur kesalahan. Kesalahannya menjadi tidak memiliki unsur kesalahan. Kan pidana kan prinsipnya kan instruct in the school. Tiada pidana tanpa kesalahan. Yang kita istilahkan dengan ajaran kesalahan kan. Jadi dari kesalahan dan ini kalau alasan pembenar itu dia melihat sifat perbuatan melawan hukum dari pelaku tindak pidana. Sementara kalau bicara tentang aspek alasan pemaaf, dia berbicara tentang subjek ataupun pelaku kejahatan. Bicara tentang diri pelaku kejahatan, bukan bicara tentang perbuatannya, tapi bicara tentang diri. Nah, kan begitu. Diri pelaku kejahatan ini apakah berbicara tentang kejiwaannya, keadaan mentalnya, dan lain-lain seterusnya. Nah, ada juga misalnya pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Nah, itu kan jiwanya kan pembelaan terpaksa melampaui batas itu kan karena ada guncangan dahsyat dalam pasal 49 ayat 2 KUHP kan. Nah, itu pun juga masuk dalam klasifikasi alasan pemaaf. Pemaaf. Ya, pemaaf gitu. Dan yang terakhir, yang berikutnya ini ada menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang yang diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP misalnya kan. Ya, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang itu orang itu kemudian tidak bisa dipidana. Tetapi kalau kita baca ketentuan 50 pasal 51 ayat 2 KUHP ini, di situ ada bahasa yang memang harus dapat dibuktikan, yaitu adalah dia menjalankan perintah tanpa wewenang itu berdasarkan itikat baik. Ya, harus ada etikat baik. Nah, kalau misalnya dia melaksanakan perintah jabatan, dia sudah tahu bahwa perintah jabatan itu adalah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Ya, berarti dia tidak bisa dong kemudian dimaafkan perbuatannya. Oh, ya kan? Begitu ya, Bang. Nah, karena itu karena perbuatan dia kan dia udah paham, udah tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian dia masih melakukan berarti ya kemudian itu berarti tidak masuk dalam kualifisir pasal 51 ayat 2 KUHP ini dengan itikat baik. Ya, itikat baik itu berarti dia ketika diperintah dia beranggapan bahwa perintahnya itu kemudian perintah yang benar, perintah yang sah, perintah berdasarkan jabatan, berdasarkan kewenangan. Itu itikat baik. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa itu salah berarti ya dia kerjakan berarti memang tidak punya itikat baik kan begitu. Sekalipun itu harus ada perintah jabatan ya, Bang. Iya kan perintah jabatan tanpa wewenang perintah jabatan tanpa wewenang. Ya, maksud saya perintah jabatan tanpa wewenang itu adalah perintah jabatan yang dilakukan
harus dengan itikat baik. Dia menganggap bahwa perintah itu memang sah, perintah itu memang benar. Kalau bertentangan sama hukum dilaksanakan, ya berarti dia sudah menyadari, nah itu tidak boleh. Itu tidak bisa kemudian menghapuskan sifat kesalahan dari perbuatannya gitu. Nah, yang terakhir ini dalam alasan pemaaf ini ada yang mengistilahkan ada alasan karena perbuatan daya paksa atau pasal 48 KUHP kan. Ya, Barang siapa yang melakukan tindak pidana karena daya paksa tidak dapat dipidana. Nah, ini kalau kita bicara tentang pendapat para ahli, ini banyak terjadi perbedaan ya, perbedaan pandangan di antara para pasal. para ahli, bukan yang memaknai ini. Ada yang mengatakan, para ahli hukum yang mengatakan bahwa daya paksa ini masuk dalam alasan pembenar, pun ada juga yang mengatakan bahwa daya paksa ini masuk dalam alasan pemaaf. Jadi ada yang mengklasifikasinya seperti itu. Mari kita baca satu persatu pandangannya. Nah, misalnya nih, misalnya kita bicara Van Hatum, ya kan? Van Hatum berpendapat bahwa daya paksa itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf, ya kan? Ini Van Hatum. Van Hatum mengatakan dia masuk dalam alasan pemaaf. Nah kan, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tapi kesalahannya bisa dimaafkan karena adanya pengaruh daya paksa. Menurut Van Hatum ya, daya paksa yang sempit, orang yang melakukan perbuatan tidak dapat bebas menentukan kehendaknya akibat adanya tekanan psikis yang biasanya datang dari orang lain, tetapi ada kalanya juga karena keadaan. Nah, jadi Van Hatum ini kemudian disetujui oleh Prof. Mulyatno gitu. Nah, kemudian juga ada pendapat yang berbeda nih. Ada misalnya pendapat dari Van Hamel, ya kan? Van Hamel berpendapat bahwa daya paksa itu bukan, dia termasuk dalam alasan pembenar. Nah, ini kita sudah lihat kan, ada Van Hatum dan Van Hamel. Van Hatum mengatakan bahwa daya paksa itu masuk dalam alasan pemaaf ya. Sementara uh, Van Van Hamel berpendapat bahwa daya paksa itu masuk dalam kategori alasan pembenar. Nah, kita lihat ada pandangan, tapi walaupun mereka berbeda pandangan, kita lihatnya ya pada finisnya kan sama aja. Orang yang melakukan tindak pidana itu, kalau dia dapat alasan pembenar, ya tentu dia tidak dapat dipidana. Kalau dia dapat alasan sama pemaaf, sama aja kan ujungnya begitu. Nah, ini cuma hanya perbedaan teoritis. Nah, teoritis saja ya, Bang. tetapi kalau saya lebih berpandangan bahwa daya paksa itu apa ya? Daya paksa itu lebih, kalau menurut pandangan saya, bahwa daya paksa itu masuknya pada alasan alasan uh, pemaaf kalau menurut pandangan saya, iya kan, alasan pemaaf, karena memang ada suatu keadaan emergensi di situ, ada keadaan emergensi yang kemudian membuat orang sudah tidak bisa berpikir lagi, harus apapun akan dia lakukan pada saat itu. Ya misalnya kalau kita baca buku apa ya, bukunya Mulyatno, Prof. Mulyatno, di situ saya pernah baca tentang ada sebuah kisah tentang kapal Carneades. Kapal Carneades yang kemudian tenggelam di lautan, tiba-tiba kemudian ada 2 orang yang kemudian tenggelam. Nah, karena tenggelam ini mereka kemudian di sisi-sisi mereka itu ada satu buah uh, sejenis pelampung kan. Nah, tapi sayangnya pelampung itu cuma bisa menampung 1 orang. Kalau 2 orang maka tidak akan muat, tidak mau sesuai dengan kapasitasnya. Kalau 2 dipaksakan maka dua-duanya akan tenggelam, dua-duanya akan mati, akan meninggal. Maka kemudian mereka berlomba-lomba untuk merebut satu penampung itu, dan kemudian membuat yang lain tidak boleh ikut dalam mendapat penampungan dari pelampung itu. Akibatnya kawannya yang satu kemudian terjadi perselisihan di situ. Kemudian yang satunya selamat karena mendapatkan pelampung, yang satunya kemudian menjadi gone atau menjadi mengalami kematian atau karena Tidak tenggelam. selamat. Iya, kalau kita lihat di situ kan ada keadaan emergensi yang membuat orang itu seperti jiwanya menjadi terguncang kan begitu. Ini bicara tentang soal kejiwaan, mental, tentang psikis. Ya, sehingga kemudian menurut pandangan saya di situ
berbicara tentang batin, sehingga itu lebih dekat kepada ajaran kesalahan. Dalam arti ini dia memperoleh uh, uh, pemaafan secara hukum, atau kita istilahkan alasan pemaaf. Kalau menurut pandangan saya seperti itu, dalam mengenai daya paksa ini dia masuk dalam klasifikasi alasan pemaaf gitu. Gitu Bung Albar. Berarti alasan penyediaan pidana ini dalam doktrin hukum pidana modern kan kita kenalkan ada pemaaf dan juga pembenar. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya ya itu sama-sama tidak memiliki sanksi, itu tergantung pada istilahan saja, Bang. Ya. Bukan tidak memiliki, iya, kalau kita berbicara endingnya kan orang yang melakukan tindak Tidak semua pidana memenuhi tidak rumusan diberi sanksi. iya, orang yang melakukan tindak pidana memenuhi rumusan delik, ya tidak bisa dipidana kan, intinya kan pasti lari ke sana, tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenaran maupun alasan kesalahan begitu. Tapi kan lagi-lagi saya selalu berpandangan bahwa ada ataupun tidaknya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, itu semua kemudian harus dibuktikan melalui proses peradilan yang dapat Itu harus memutuskan dibuktikan itu. ya, Bang? Iya, karena itu berbicara tentang soal material. Delik ini terwujud karena apa? Ya kan? Kemudian adakah unsur-unsur objektif ataupun unsur-unsur yang kemudian dapat diterima bahwa delik ini terjadi karena ada alasan pembenar ataupun ada alasan pemaaf. Itu kan harus dibuat gelar perkara di pengadilan. Bukan di SP3 ya, Jadi Bung Alvar ya. semuanya itu harus diputuskan di pengadilan. Ya, Bang, lalu bagaimana menurut pandangan Abang permasalahan ya kasus yang mungkin baru beredar sekitar tahun 2022 yang lalu? Kasusnya Verdi Sambo sama asistennya. Itu dia bisa masuk dalam kategori alasan yang memang penyediaan pidana atau bukan? Persoalan perintah jabatan tuh, Bang. Suara hilang, Bang. Suara hilang. kan sudah diputus pengadilan. Bung Albar sudah membaca belum putusan daripada misalnya kasus, misalnya kan yang agak problematik itu kan tentang misalnya kaitannya Brada E, ya kan? Brada E dengan Siap. Sambo. Nah, adanya perintah jabatan. Kalau kita membaca tentang rumusan, kita berbicara tentang fakta persidangan, ya kan? Yang ada dalam putusan, ya kan? Dalam putusan pengadilan, pengadilan dalam kasus ini yang terdakwanya adalah Brada E misalnya kan, ya kita lihat bahwa fakta-fakta persidangan itu tidak sampai pada pertimbangan hakim. Itu jelas hakim mengatakan bahwa tidak ada yang namanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Yang bersangkutan akan khawatir akan dibunuh ketika tidak melakukan perintah, itu semua tidak ada. Memang sudah diajukan oleh penasihat hukum, ya kan, tentang masalah alasan-alasan itu. Tetapi kemudian oleh majelis hakim itu tidak dikabulkan. Itu bisa dibaca putusannya. Artinya memang tidak ada unsur alasan pembenar maupun alasan pemaaf gitu. Yang terakhir kan bisa juga kita lihat pada putusannya kan gitu. Putusan pengadilannya kan jelas. Semua terdakwa yang terlibat dalam skandal pembunuhan berencana itu kan semua kena hukuman, kena punishment, kena sanksi. Berarti tidak ada kemudian alasan pemaaf maupun alasan pembenar kan begitu, Bung Albar. Berarti Yang kedua juga kalau kita bicara ini kan ada satu hal yang kemudian masih coba kita lihat ya kan. Di kasus itu misalnya kita lihat berdasarkan fakta kan bahwa ternyata sebelum Brada E itu kemudian diperintah untuk menembak korban, tidak ada terlebih dahulu ajudan yang lain yang bernama Ricky Rizal yang diperintah. Tapi Ricky Rizal kemudian tidak berkehendak di situ kan. Jadi Ricky Rizal itu bisa menolak perintah Sambo. Lain halnya dengan Brada E yang kemudian kenapa tidak bisa menolak kan begitu, ini menjadi pertanyaan. Walaupun dikatakan bahwa ada kuasa relasi kan begitu, ada sifat jabatan, ada kepangkatan yang rendah kan begitu. Yang berikutnya juga kalau kita lihat
ternyata berada ada juga waktu sebetulnya sebelum kejadian itu kan masih ada beberapa waktu untuk mempertimbangkan perbuatan tersebut. Apakah dilakukan ataupun tidak dilakukan. Karena dia diberitahukan kalau nggak salah di rumah Saguling dan eksekusinya itu di Duren 3 kalau nggak salah gitu. Tapi ya itu Saya pikir Durian 4. Nah, silakan aja ditafsirkan. halo. Siap, siap, siap. Berarti sudah bisa disimpulkan ya, Bang? Kalau di dalam alasan peniadaan pidana itu ya alasan pembenar dan juga pemaaf itu sama saja. Ya, tidak Ya kalau memiliki sanksi, ya kalau kita tetapi kalau ter- kita kita ta- kita kita bicara endingnya tapi ya tidak, pasti begitu. ya, karena di dalam KUHP tidak ada istilah itu, Bang. Istilah alasan pembenar dan juga Ya, pemaaf. makanya kan tadi Ya, Bang. saya katakan Karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf itu adalah pengembangan ilmu hukum yang kemudian dikemukakan oleh para ahli yang hari ini kita istilahkan sebagai doktrin. Begitu Bung Albar. Untuk doktrin itu kan tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah jalan dalam memaknai atau memahami sebuah ketentuan peraturan undang-undangan ataupun rumusan-rumusan delik. Untuk kita bisa pahami dengan mudah. Nah, gitu kan. Makanya kan kalau kita berbicara tentang alat bukti kan misalnya kan 184 KUHP kan dikatakan bahwa salah satu jenis alat bukti itu adalah pendapat ahli, keterangan ahli kan begitu. Siap. Makanya Bung Albar harus jadi Doktrin. ahli hukum pidana supaya gitu kan. Insya Allah. Ya, baik. Mungkin, Bang. Sampai situ dulu ya, Bang. Ya, Ngobrolnya. kita istirahat dulu. Istirahat dulu, Bang kan lagi baru selesai bahas. Bang kan lagi baru selesai makan sapi itu. Oke. Daging sapi banyak nggak? Besok baru potong. Masa besok berpotong gimana? Oke, ada lanjut dulu. Siap, Bang. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum. Salam.